Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Analisis multivariat. Metode analisis multivariat adalah suatu metode statistika yang tujuannya digunakan untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel, serta diduga antar variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Analisis multivariat adalah salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi, di mana variabel-variabel yang dimaksud tersebut saling terkait satu sama lain. Klasifikasi analisis multivariat itu terdiri dari 3, yaitu pertama, teknik dependensi, yang kedua itu teknik interdependensi, dan yang ketiga itu model struktural. Teknik dependensi analisis multivariat. Teknik dependensi adalah suatu metode analisis multivariat di mana variabel atau kumpulan variabel yang diidentifikasi sebagai variabel dependen atau variabel terikat dapat diprediksi atau dijelaskan oleh variabel lain yang merupakan variabel independen atau variabel bebas. Analisis dependensi berfungsi untuk menerangkan atau memprediksi variabel terikat dengan menggunakan 2 atau lebih variabel bebas. Jenis analisis dependensi yaitu terdiri dari 1. Regresi, 2. Regresi logistik, 3. Analisis diskriminan, 4. Analisis conjoin, 5. Analisis kanonikal, dan ada 6 analisis MANOVA. MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. Analisis ini juga disebut dengan istilah multivariate ANOVA. Multivariate ANOVA artinya merupakan bentuk multivariat dari analisis of variance atau ANOVA. Bentuk multivariat maksudnya adalah terdapat lebih dari satu variabel terikat. Keunggulan dari MANOVA yaitu mampu digunakan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel yang berskala kategorik terhadap masing-masing variabel independen secara terpisah, di mana variabel dependen berskala kuantitatif. Kemudian, terdapat beberapa asumsi pada MANOVA, yaitu pertama normalitas, yang kedua homogenitas varian kovarian, yang ketiga adalah pengamatan saling independen. Normalitas pada MANOVA berarti pengamatan-pengamatan pada variabel-variabel tak bebas atau variabel independen diasumsikan secara bersamaan mengikuti distribusi normal multivariat untuk setiap kelompok. Kemudian homogenitas varian kovarian, yaitu di mana asumsi kesamaan matriks-matriks kovarian populasi. Untuk menguji asumsi kesamaan matriks kovarian populasi, dapat kita gunakan uji box. Kemudian pada MANOVA, yaitu terdapat hipotesis pengujian yang kita gunakan, yaitu H0, mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3 sampai mu-K. Kemudian H1-nya yaitu mu I tidak sama dengan mu J, di mana I tidak sama dengan J. Nah, tabel MANOVA yang ada yang digunakan yaitu SK-nya terdiri dari perlakuan galat total, di mana derajat bebas dari perlakuan yaitu K-1, kemudian DB galat yaitu N-K, kemudian DB total yaitu N-1, dan jumlah kuadrat dan HK atau SSCP yaitu untuk perlakuan matriks H, untuk galat yaitu matriks E, dan untuk total yaitu matriks T, di mana matriks H yaitu matriks jumlah kuadrat dan hasil kali SSCP perlakuan, kemudian matriks E yaitu matriks jumlah kuadrat dan hasil kali dari SSCP galat, kemudian matriks T yaitu matriks jumlah kuadrat dari dan hasil kali SSCP total. Untuk statistik uji Wilk test itu kita mencari
statistik ujinya bisa menggunakan Wilks test, yaitu mencari Wilks lambda, di mana Wilks lambda adalah determinan dari matriks W dibagi determinan dari matriks B ditambah matriks W, di mana W dan B didapat dari tabel MANOVA sebagai berikut. Kemudian daerah kritis. Distribusi dari Wilks lambda dapat dikonversi untuk kasus spesial sebagai berikut. Untuk N yang besar, maka wilayah kritis yang digunakan mengikuti distribusi chi-square. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soal di mana terdapat penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan. Nah, perlakuan yang kita gunakan pada contoh soal ini yaitu perlakuan 1, 2, dan 3, di mana perlakuan 1 yaitu kontrol, perlakuan 2 yaitu kloroquine, kemudian perlakuan 3 yaitu NaC 1/4. Nah, kita akan menggunakan MANOVA klasifikasi satu arah untuk mencapai tujuan penelitian di sini. Kemudian kita akan menyelesaikannya menggunakan bantuan R. Pertama, kita akan mengimport datanya terlebih dahulu menggunakan package read Excel karena datanya berupa bentuk Excel, dan kita namakan sebagai data 3. Kemudian kita print 6 teratasnya dengan menggunakan head data 3, kemudian nanti akan muncul setelah kita running akan muncul hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita menggunakan library dplyr, yaitu kita memanggil package dplyr supaya bisa kita gunakan. Nah, kita kemudian lanjut mengcoding bahwa pada data 3 perlakuan itu sebagai faktor atau klasifikasi. Kemudian kita set seed-nya, kemudian kita hitung MANOVA-nya menggunakan dan kita namakan res.man itu. Kemudian lalu kita cari summary dari res.man-nya, kemudian nanti akan dihasilkan dari summary-nya yang di bawah ini. Hasilnya yaitu hipotesis yang kita gunakan untuk kasus ini, yaitu H0 tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan 1, 2, dan 3. H1-nya terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan 1, 2, dan 3. Nah, nilai yang didapat dari P sebelumnya yaitu 0,6324, di mana dia lebih dari alfa atau signifikansi yang kita gunakan yaitu 0,05. Maka keputusan yang diambil adalah H0 diterima. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan 1, 2, dan 3. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.